Bab 239. Keluarga kita Dara kelihatannya sangat tenang, tapi masalah di dalamnya adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Saat itu nenek mengumpati masalah ini dari Ravindra, tapi mana mungkin dia tidak curiga. Saat itu celakanya begitu aneh, mana mungkin dia tidak cari tahu. Setelah Ravindra ada kemampuan sendiri, dia langsung cari tahu tentang masalah itu. Tidak berarti keluarga kita Dara dan nenek akan terus tahan. Ravindra tidak bisa langsung lawan ibunya, tapi bisa dengan bantuan orang lain untuk menghalangkannya. Cara seperti ini dia sangat terlatih. Dia hanya perlu mengeluarkan Barko. Dia yakin ibunya pasti tidak tahan. Benar, dia langsung beraksi. Aksi di kali ini membuat nenek marah. Asalkan nenek ikut campur, mamanya tidak akan paksa lagi. Api ini kurang, sepertinya harus ditambah. Ravindra, kalau mau nenek katakan sesuatu, bukan sesuatu yang mudah. Direktur Barko, apakah kamu benar mau membawa dia kembali? Nando dengan tidak yakin berkata. Direktur umum pernah menjamin kekuasaan keluarga kita Dara tidak akan diberikan ke orang lain. Tapi kalau Barko kembali, kamu merasa posisi aku di kita Dara Finance Group masih akan dipengaruhi orang lain. Dia lalu mengambil satu darts dan lempar dan kena. Nando diam sebentar lalu berkata, walaupun kebanyakan saham ada di kamu, tapi di keluarga kita Dara masih ada banyak barang. Aku tadinya tidak ingin menggunakan catur ini, tapi demi Isabel. Tidak apa, kalau Barko kembali, nenek pasti harus berikan dia sebagian harta, sebagian nasihat. Tapi beberapa tahun ini mungkin dia sudah hancur. Makhluk yang sudah hancur, berapa banyak uang pun yang dikasih, apa yang harus dikhawatirkan? Ravindra senyum licik. Ini adalah karena ibuku. Iya, direktur. Nando langsung berdiri tegak. Aku akan segera urus. Ingat, mulai dari sekarang dia adalah tuan muda 2, walaupun dia anak haram. Iya, Nando lalu pergi. Tidak lama setelah jalan tidak jauh, telepon Ravindra berdering. Dia tidak mengangkat telepon, tapi langsung ada suara. Ravindra, kamu sampai sekarang masih tidak mau angkat telepon aku. Kamu tahu tidak, nenek kamu mau pulangkan anak haram itu. Kalau anak haram itu kembali, kamu akan terancam. Nak, bagaimanapun kita yang paling dekat, aku tidak akan biarkan posisi kamu terancam. Kamu tenang, aku sekarang langsung pulang ke kota N. Bagaimanapun akan menahan nenek kamu. Keluarga kita Dara hanya boleh jadi milikmu. Siapapun tidak usah berharap. Ravindra menggoyangkan gelas alkohol, tapi tidak meminumnya. Di telepon terus ada suaranya. Nah, kalau Isabel beneran adalah keturunan keluarga Yan, Mama tidak akan larang. Walaupun mereka tidak sekaya itu, tapi aku menyadari kalau di provinsi Y, posisi mereka lumayan tinggi dan masih pantas untuk kamu. Asalkan kamu bisa buat dia kembali ke keluarga Yan. Mama tidak akan melarang pernikahan kalian.
Tapi kamu harus berusaha dapatkan dukungan. Kalau tidak, saat anak haram itu kembali, nenek kamu akan masukkan dia ke tim dewan. Dan itu adalah ancaman terbesar. Papa kamu sekarang tidak tahu di mana. Sekalinya dia kembali, masih ada hak penerus. Walaupun sekarang kamu direktur dan banyak saham, tapi nenek kamu keluarkan sedikit saja, anak haram itu akan hidup baik selamanya. Tidak, aku tidak akan biarkan ini terjadi. Semua milik nenek kamu hanya boleh jadi milik kamu. Setelah dengar pesan ini, tolong telepon kembali. Aku akan kembali sekarang. Sampai di sini, teleponnya pun mati. Ravindra langsung tersenyum. Memang seperti yang disangka. Saat menghadapi merebut harta, ibu dia tentu akan membuang pendapat tentang Isabel dan minta dukungan keluarga Yan. Bagaimanapun dia menyukai Rahel. Orang tua Rahel tidak ada di dalam negeri, tidak akan membantu keluarga kita darah. Di kondisi seperti ini, ibunya mana mungkin paksa dia untuk bersama dengan Rahel lagi. Masalah sekarang tentu harus stabilkan kekuasaan dulu. Ibunya tentu ada sifat itu. Ravindra lalu minum anggur merah, letakkan gelas dan pergi. Dia hanya saja melakukan hal kecil, memanfaatkan Barko dan mendapat hasil yang mengejutkan. Atau ibunya yang hidup terlalu tenang selama ini sampai melupakan taktik anak sendiri. Nando lalu melakukan sesuai perintah Ravindra. Di saat ibunya kembali, Ravindra sudah merasa ada yang aneh. Jadi ibunya menyuruh Nando diam-diam menghubungi orang yang mengikuti Barko, sengaja membocorkan kondisi Barko, dan secara tidak sengaja beritahu kalau nenek memberikan Barko lumayan banyak barang. Tentu ibunya langsung marah dan menyentuh orang cari masalah dengan Barko. Aksi ini membuat nenek marah. Jadi dia telepon ibunya dan mengancam akan bawa pulang Barko. Saat ini Nyonya panik. Kelihatannya direktur tidak ikut campur. Padahal ini semua sesuai rencana dia. Direktur sudah menebak pemikiran semua orang. Dia tahu Barko sudah tidak tahan mau kembali ke keluarga kita darah. Juga tahu Nyonya sangat tidak suka dia. Dan juga tahu direktur umum merasa bersalah dengan cucu yang terlantar ini. Dan direktur hanya lakukan hal kecil dan membuat ibunya tidak fokus melawan Nyonya muda lagi. Akhirnya dia sekarang aman. Setelah ibunya matikan telepon, neneknya telepon. Ravindra, nenek mau bahas sesuatu. Nenek, silakan bilang. Ravindra masih begitu tenang. Nenek ingin menjemput Barko pulang, Ravindra. Yang nenek janjikan pasti akan ditepati. Kamu adalah penerus keluarga kita darah. Ini akan tetap sama. Tidak ada yang bisa mengancam posisi kamu. Nenek berkata, cucu ini di sisi lain ada sedikit seperti suaminya. Saat itu suaminya seperti itu. Ravindra pura-pura tidak tahu. Nenek, mengapa tiba-tiba mama menjemput dia pulang? Beberapa tahun ini keluarga kita darah menjaga mereka, tidak merugikan sama sekali. Nenek sudah tua, ingin ada yang menemani. Ravindra, asalkan
anak Isabel melahirkan, aku akan berikan setengah sahamku kepada dia. Kamu tenang, nenek tahu kamu baru perusahaan asli keluarga kita Dara. Barko tidak ada kemampuan seperti kamu. Dia tidak akan mengancam posisi kamu. Kalau kamu setuju, nenek akan bantu selesaikan masalah ibumu dan Isabel. Inilah yang Ravindra tunggu. Nenek mau buat kamu terpancing sungguh tidak mudah. Ravindra lalu tersenyum. Nenek mau bagaimana selesaikan? Ibumu begitu perlakukan Isabel, bukannya karena dia kurang berada. Aku sudah menentukan akan berikan 5% saham ke Isabel. Sekarang Isabel ada saham keluarga kita Dara. Adalah anggota dewan juga. Ibumu juga tidak akan katakan apa-apa. Nenek menjawab, 5% saham sungguh tidak pelit. Aku tidak bisa dibilang. Nenek begitu tidak sabar agar Barko kembali. Nenek tidak mendengar jawaban dari Ravindra, terus berkata, dan juga aku janji akan berikan Isabel hadiah. Sekalian saja keluarga Kosasi sudah tidak ada. Uang ini diberikan kapanpun juga sama saja. Ravindra, nenek tahu kamu anak yang pintar. Kamu pasti mengerti maju mundur kan? Ravindra tertawa. Nenek bilang apa? Barko kan adik aku. Kembali ke keluarga kita juga hal yang wajar. Mengapa aku harus melarang? Oh iya, beberapa hari lagi ulang tahun dia yang ke-25 kan? Aku sebagai kakak mau mengadakan pesta untuknya. Menurut nenek bagaimana? Nenek sangat puas. Iya, kamu yang paling pengertian. Sesuai yang kamu bilang saja. Mematikan telepon, dia pun tersenyum. Dia tidak hanya tahu Barko tidak akan mengancam posisi dia juga tahu Barko beberapa tahun ini sudah digoda oleh orang yang disuruh ibunya sehingga sekarang menjadi pejudi dan pengguna narkoba. Kalau mau dibilang kekejaman ibunya mirip dengannya. Demi menjaga posisi dia, ibunya di Amerika Selatan, hatinya tetap di dalam negeri. Tapi nenek akan berikan aku berapa banyak uang. Ini sesuatu yang harus dihentikan. Nenek membawa pulang Barko, mungkin juga takut ibu akan mencelakainya. Hal itu semakin seru. Semakin serunya masalah ini. Isabel semakin aman. Isabel, aku lakukan ini demi kamu. Apakah kamu mengerti? Isabel siap tidur siang, tapi belum sempat baring sudah ada telepon. Isabel melihat itu telepon dari nenek kita Dara, langsung buru-buru angkat telepon. Nenek, kamu cari aku ada apa? Isabel, aku mau bilang, jangan main terlalu lama di luar. Beberapa hari lagi Tuan Muda 2 akan pulang. Sekalian mau adakan pesta ulang tahun. Kamu sebagai kakak ipar harus hadir.